Yang pertama, hendaknya kita itu semuanya membiasakan untuk mensyukuri karunia. Jangan sampai kita tidak bersyukur atas karunia, yang kadang karunia itu melalui orang. Ya kayak begitu, misalnya ada sebagian orang itu sudah punya anak. Ada seorang suami punya istri. Kemudian istrinya tidak bisa melahirkan karena mungkin rahim diangkat dan sebagainya. Maka kalau dia laki-laki hebat, justru membesarkan hati perempuan itu. Jangan ngungkit-ngungkit ketidakmampuan dalam melahirkan. Itu sakit hatinya. Sebab dia begitu bukan kemauan dia. Termasuk kalau divonis mandul. Cuman kadang sebagian dari kita tuh nggak sabar, maunya begitu langsung. Mengatakan, kenapa kamu tidak bisa melahirkan ya ini. Nah, begitu. Nah, pertama syukur. Alhamdulillah masih diberi oleh Allah seorang istri yang baik atau suami yang baik. Disyukuri. Kalau ada kekurangan, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Sempurnanya nanti kalau sudah masuk surga. Sehingga jangan sampai seorang istri gara-gara menemukan suaminya divonis tidak bisa membuahi, lalu setan akan masuk di sini untuk melakukan kehinaan, keharaman, caci maki dan olok-olok karena kurang syukur. Baik. Nah, termasuk tadi sudah diberi oleh Allah putra. Banyak lagi 3 tuh, Masya Allah. Tinggal bersyukur. Baik karunia, kalaupun seandainya menginginkan anak, sah. Akan tapi apakah harus diwujudkan atau tidak, dilihat kondisi pasangan dong. Baru sekarang masuk episode selanjutnya. Biasakan rumah tangga itu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Harus. Anda itu laki hebat. Kalau sudah menjadikan istri Anda itu paling berani punya usulan kepada Anda. Tapi Anda itu monster atau hantu pakai kopiah. Kalau Anda telah menjadikan istri Anda itu kalau ngusul kenapa nggak berani kepada Anda. Berarti Anda bukan indah lagi bagi dia. Anda itu hantu. Anda monster. Saya menemukan orang begitu. Istri itu ngomong sama suami itu, wah, ketakutan, tidak berani, ajib. Anak 9 lagi kan kacau. Nggak boleh begitu itu. Anda suami itu membiasakan istri itu mengusulkannya. Tapi istri jangan-jangan mentang-mentang begitu langsung seenaknya. Memang kadang-kadang dua belah pihak itu nggak benar. Dikasih bonceng minta gendong. Kadang-kadang begitu. Kalau dikasih minta malah wah macam-macam, ya itu ya istri ya. Harus wajar dong usulan-usulan. Jadi sisi itu. Nah, termasuk dalam urusan begini, berarti saya melihat sesuatu yang tersembunyi. Kenapa? Kok KB pakai sembunyi-sembunyi? Kalau seandainya menyampaikan dengan bahasa yang baik, petunjuk medis 40 tahun ke atas hendaknya, kalaupun harus hamil di bawah pantauan. Sebutkan kalau tangan saya sering begini, abang, apakah selanjutnya kita harus melanjutkan hamil lagi? Saya juga pengen punya anak, kan gitu ya. Dengan komunikasi yang baik. Kalau ternyata keputusannya adalah untuk menunda kehamilan, harus ambil dong KB yang aman secara kesehatan dan secara syariat perlu diperhatikan. Akhirnya dia KB-nya di mana? Siapa yang ngobok-ngobok nanti itu? Pakai apa misalnya? Nah ini kan perlu dipermasalahkan. Aurat besar yang dilihat. Tak-taunya na'udzubillah bisa saja suami langsung mencerai dia. Kenapa? Yang memasang KB adalah seorang dokter laki-laki kurang ajar sekali. Kau tunjukkan barang istimewaku kepada orang lain. Itu kan bisa marah. Bisa saja, makanya tolonglah istri-istri itu jangan berbuat semaunya sendiri. Komunikasi yang baik dan pilih yang paling terhormat. Kalau masalah kontrasepsi kan ada beberapa yang haram mutlak, ada yang makruh, ada yang haram ini, ada beberapa harus dipilih yang terbaik. Tidak serta-merta mengambil KB, itu hawa nafsu. Jadi nah ini kenapa saya hanya mencurigai kenapa kok tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan suami. Diem-diem. Dia sekarang menyesal aku salah, iya salah dia. Nah, dia ketakutan untuk hamil. Dan memang kita juga menemukan suami nggak tahu diri dia. Nggak tahu apa yang ada di hatinya, Masya Allah. Sundulan terus anaknya. Kemana-mana yang beler, suaminya nggak pernah membantu memandikan anaknya.
taunya menghamili saja. Dia lagi-lagi begitu tuh, kadang-kadang bikin kesel juga model begitu tuh. Nyentuh anaknya nggak pernah mandiin, nggak pernah tahu. Istrinya anaknya 3 kecil-kecil. Hamil tua lagi, Masya Allah. Suaminya depan televisi minum susu sambil ngopi ya. Nah begitulah wahai para suami. Kalau ternyata suatu ketika Anda merindukan kelahiran anak berikut ya, sementara sudah ada anak kecil tadi masih, Anda harus berjanji dong untuk bisa membantu dengan hati Anda. Nggak usah pakai lesan. Ini anak bersama ini. Ada sebagian laki-laki itu nggak mau tahu. Dan ibu itu hebat, jujur. Kita sebagai seorang bapak suruh nyedot ingus anak tuh mikir, tapi seorang ibu begitu gampangnya nyedot anak. Jadi di sini loh menjadikan pertimbangan kita itu untuk memaksa istri melakukan sesuatu yang berat. Kalau memang betul komunikasi baik, cukup istri ngomong bang saya itu sudah ampun, itu sudah tidak usah. Kita akan cari solusi untuk tidak hamil lagi. Apa yang perlu kami sampaikan di sini? Biasakan membangun komunikasi yang baik. Hal yang seperti itu salah. Bisa saja menjadi seorang suami marah pada akhirnya. Cuman dia berharap jika Anda termasuk golongan suami yang terlanjur menemukan istri yang salah seperti itu, jangan gara-gara omongan kami langsung Anda marah-marah. Anda maafkan. Bisa jadi dia tuh Anda terlalu wibawa bagi dia, bukan monster tadi. Atau melihat semangat Anda ingin punya anak teramat kuat sehingga istri Anda seperti itu. Istri Anda salah tapi maafkan dia. Tinggal buka komunikasi yang baik. Saya itu ngomong tuh kadang-kadang takut. Ngomong begini jadikan senjata istri untuk nyalain suami. Ngomong begini nanti dengar suami menyalain istri. Memang makanya resiko kita itu kalau ngomong harus dilengkapi. Makanya mohon maaf kalau saya jawab itu kadang-kadang harus panjang begitu. Saya tidak mau tertinggal. Kalau saya hanya menyalahkan istri, nanti suami dengar nyalain suaminya. Karena yang kedua itu juga banyak. Istri diam-diam KB. Padahal sebabnya karena suaminya kurang ajar, nggak pernah peduli. Saya menemukan anak sudah bayi, lahir lagi. Suruh salaman sama buya, belernya dulu dilap. Mueler, saliman, Masya Allah. Ajib. Padahal suaminya di sebelahnya, kenapa? Bukan nggak mau ngelap, nggak sempat ngelap, anaknya 3 kecil-kecil. Suaminya nggak pernah peduli. Nah, ini contoh lah, maksudnya tidak ada yang saling menyalahkan setelah itu. Buya menyalahkan istri, ya. Menyalahkan suami, iya. Tapi Anda rumah tangga nggak boleh saling menyalahkan. Saya yang menyalahkan Anda. Dan Anda tanya ke saya, tapi Anda jangan saling menyalahkan pasangan suami istri. Biar yang menyalahkan istri Anda saya, bukan Anda wahai suami. Biar yang menyalahkan suami Anda saya ya istri, bukan Anda. Rumah tangga tidak boleh saling menyalahkan. Cukup nanti saya menyalahkan dia, biar dia benar. Selesai. Jangan dipakai omongan saya, jangan pakai senjata nyalahkan pasangan ini. Kacau. Sebagian orang tuh kadang-kadang dengan kebusukan hatinya itu memanfaatkan omongan. Al-Quran pun kadang-kadang untuk kepentingan pribadinya, bentuk kebenaran. Apalagi omongan seorang ustadz. Itu saja. Insyaallah ya, diskusi yang baik, selesaikan. Kalau ternyata suami sudah meridhoi dan pun sudah dipasang dengan istighfar, barangkali cara pemasangannya termasuk yang melanggar syariat yang tidak sesuai, istighfar yang banyak. Enggak harus dibuka lagi kemudian ini tinggal kesepakatan minta maaf selesai. Indah setelah itu. Kepada Allah juga istighfar yang banyak kalau itu salah. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.